Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Gus Gaul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Sudahkah kita mengintrospeksi diri kita, apa yang kurang dalam diri kita? Terus kemudian kira-kira yang diperbaiki ibadah kita yang kita tingkatkan itu ibadah yang bagaimana? Kemudian kita selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin. Pemirsa channel Gus Gaul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari episode yang lalu, kemarin kita sudah membahas tentang pohon yang disenangi oleh jin. Sekarang hari ini kita membahas tentang benda-benda yang tidak disukai oleh jin dan juga setan. Apa itu benda-bendanya? Apakah kita mempunyainya atau kita dalam dalam di rumah kita, di dalam rumah kita itu mungkin ada atau tidak? Kita bahas bersama-sama biar penasaran. Nomor satu, nomor satu benda yang tidak disukai oleh jin. Yang pertama itu adalah daun kelor. Apa itu daun kelor? Daun kelor biasanya umumnya kalau ibu-ibu biasanya dibuat masak, ya. Misalnya kadang dibuat jangan menir, enak itu. Kadangkala juga dibuat untuk kulupan atau lalapan sambal itu enak. Tapi ternyata daun kelor itu tidak disukai oleh jin dan juga ternyata daun kelor itu juga bisa menyembuhkan dari santet. Nah, bagaimana caranya? Daun kelor itu bisa digunakan untuk mandi, direndam daun kelor tersebut, terus kemudian dibuat mandi, insya Allah ketika ada hawa negatif dalam tubuh kita, itu bisa hilang. Gitu. Ada juga kadang daun kelor itu juga bisa dibuat untuk perontok dari kalau punya susuk, kadang diberi orang, tujuannya untuk dikasih susuk penglaris, bisa untuk pengerontok susu. Bagaimana caranya? Daun kelor dimasak, terus kemudian airnya ditiriskan, terus kemudian tunggu dingin, terus kemudian diminum. Insya Allah kalau diminum secara rutin, itu susuknya bisa hilang, hawa negatif yang ada dalam tubuh yang masuk mungkin ada santet ya, atau orang yang berbuat salah, terus kemudian ada masuk hawa-hawa negatif dalam tubuh kita dengan daun kelor itu bisa menghilangkan hawa-hawa negatif yang ada dalam diri kita. Wah, yang berikutnya apa? Yang kedua itu adalah itu adalah pohon cengkeh atau batang cengkeh. Batang cengkeh itu bagaimana? Batang cengkeh biasanya itu buat untuk rokok, kadang itu juga bisa untuk pewangi dan lain sebagainya. Ternyata buah cengkeh itu kalau ditaruh di rumah atau dibuat wewangian itu bisa menghindarkan seseorang tersebut dari gangguan jin, hawa negatif itu juga bisa hilang, terus kemudian penyakit hasut, akibat penyakit hasut orang lain, iri dengki dan lain sebagainya, dan juga penyakit ain yang didapat karena orang lain itu hasut, itu bisa hilang dengan cara kita menaruh batang cengkeh ditaruh di pojokan-pojokan rumah gitu. Tuh, ketika di rumah itu ada hawa negatif, ditaruh batang cengkeh tersebut, itu hawa-hawa negatif dalam diri di rumah dan diri pribadi itu bisa hilang dengan
diserap dengan batang daun cengkeh itu. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah bawang putih, itu tidak disukai oleh jin. Ketika jenengan menaruh bawang putih di rumah, di pojokan-pojokan rumah, di depan pintu, di atas pintu, jin ketika jin itu mau masuk tidak akan berani masuk karena ada bawang putih. Caranya biasanya orang-orang maaf, ahli spiritual atau yang tukang pager-pager itu biasanya menggunakan bawang putih untuk ketika pembersihan rumah, terus kemudian rumahnya sudah dibersihkan, biasanya sering menggunakan bawang putih untuk biar jin atau eh, hawa negatif itu tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya, yang berikutnya itu adalah pring kuning biasanya. Pring kuning itu apa? Pring kuning itu adalah bambu yang warnanya kuning. Loh, loh, itu bagaimana kok bisa seperti itu? Padahal episode kemarin itu bambu itu adalah sarangnya jin. Itu beda. Kalau bambu kuning menurut metodologi mitologi ya orang-orang zaman dulu itu bambu kuning itu mengeluarkan energi positif alam, menarik energi positif alam agar energi positif tersebut menyebar ke rumah, biasanya gitu. Terus kemudian bambu putih tersebut, sebagai bambu kuning tersebut sebagai penangkal sihir, penangkal jin yang akhirnya ketika kita menanam bambu kuning tersebut, kita tidak akan terkena santet dan lain sebagainya karena di bambu kuning tersebut menurut para sesepuh itu sebagai simbol dari kekuatan dan juga simbol positif dan juga simbol sesuatu hal yang eh, menarik energi positif alam dimasukkan, disebarkan di rumah. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah garam gerasa. Garam gerasa. Kenapa kok demikian? Garam gerasa itu adalah sesuatu mineral yang bisa memberikan energi positif bagi badan dan juga rumah. Kenapa demikian? Nggak usah pakai kita nggak usah menggunakan maaf garam yang didoakan dan lain sebagainya. Sebenarnya garam gerasa tersebut itu sudah istilahnya energinya itu sudah positif gitu. Dan nggak usah didoakan, nggak usah dianu, kita langsung menggunakan garam tersebut karena itu bisa menyebabkan energi positif dan juga badannya ketika badan tersebut tidak enak atau mungkin kerasa bahwasanya badannya itu mungkin terkena sesuatu hal negatif, langsung saja biasanya garam itu dicampur dengan air di kamar mandi terus dibuat mandi, insya Allah badannya itu jadi enak. Terus kemudian kadang garam itu juga bisa untuk mediasi sebagai pagar atau menghilangkan hawa-hawa negatif rumah. Biasanya para praktisi itu menggunakan garam karena garam itu bersatu dengan alam dan juga garam itu bisa menarik energi positif untuk eh, agar rumah tersebut menjadi positif. Itu ndak usah kita doakan, ndak usah itu sebenarnya garam itu bisa dijadikan ndak usah kita doakan dan lain sebagainya. Garam itu bisa menjadi istilahnya pagar bagi kita dan juga terapi bagi kita ketika kita mungkin dalam diri kita ada negatif-negatif tersebut. Ketika nuwun sewu, ketika rumah jenengan dirasa ada hawa negatif, biasanya para praktisi itu menggunakan garam ditaruh di pojokan-pojokan
Untuk tujuannya apa? Hawa-hawa negatif terserap di garam tersebut. Nggak usah mengundang para praktisi-praktisi praktisi yang maaf bayarannya itu terlalu besar, dengan bisa melakukan sendiri di rumah agar jin itu tidak bisa menyerang jenengan, jin itu bisa membuat panjenengan takut dan juga membuat panjenengan was-was gara-gara mungkin jin tersebut ingin menggoda panjenengan semua. Bisa digunakan ke beberapa elemen tadi untuk agar badan dan rumah itu menjadi positif dan energinya juga positif, keadaan rumah lingkungan juga positif. Mudah-mudahan informasi yang saya paparkan bisa bermanfaat dengan kepada panjenengan yang akhirnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tenang dan juga ibadah kepada Allah bisa khusyuk agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا من حمد الشاكرين ونعم الكل مزيدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم اكرمنا بنور الفهم وارزقنا العقل والحكمة وفهم النبيين والهم الملائكة والمقربين برحمتك يا ارحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا اللهم نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اختم لنا بالايمان اللهم اختم لنا بالاسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian, seumpama ada informasi yang kurang bisa jenengan tambah di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama agar bisa membangun channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.